Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1243. Melalui penjelasan Yan Yuer, Luo Xiu menyadari bahwa kehancuran yang terjadi di wilayah liar kuno akibat runtuhnya tempat suci mungkin lebih parah daripada yang ia bayangkan. Namun karena saat ini ia berada di dunia di dan luka-lukanya pun belum pulih, ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan situasi di alam liar. Ayo, kita pergi dari sini, ucap Luo Xiu sambil menepuk pelan punggung Yan Yuer setelah sempat merenung sejenak. Ia pun menyadari adanya beberapa aura kesadaran yang mengintai di luar kamar, dan dengan kondisi lukanya saat ini, ia tidak bisa bertarung. Meskipun kekuatan Yan Yuer tidaklah lemah, Luo Xiu tetap tidak ingin dia terjerumus ke dalam bahaya. Baik, aku ikut saja kata suamiku, jawab Yan Yuer tanpa ragu sedikit pun, karena baginya, selama bisa bersama Luo Xiu, kemanapun mereka pergi tidak menjadi masalah. Ketika mereka berdua keluar dari penginapan, orang-orang yang ditempatkan oleh Di Tianji segera melaporkan keberadaan mereka. Seorang pria, Di Tianji menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kabar itu, sebab menurut informasi, wanita itu masuk ke penginapan sendirian, tapi kini keluar bersama seorang pria. Tuan masih ingat wanita itu membawa sebuah menara kecil emas saat pertama kali masuk kota Samudera Bintang. Ujar pelayan tua di sampingnya. Maksudmu? Tanya Di Tianji dengan mata sedikit berbinar. Benar, saya curiga menara emas itu adalah sebuah pusaka tingkat tinggi. Wanita itu tidak bisa memasukkannya ke cincin penyimpanan, dan pria yang bersamanya sekarang kemungkinan besar adalah orang yang berada di dalam menara itu, jelas si pelayan. Kekuatan saya adalah Kaisar 8 Roda, tapi saya pun tidak bisa menilai menara emas itu, jadi bisa dipastikan bahwa pusaka itu bukan benda biasa, minimal pasti sebuah pusaka Kaisar, lanjutnya. Pusaka Kaisar saja, itu tidak penting, aku hanya menginginkan wanitanya, kata Di Tianji dengan angkuh. Dengan statusnya, mana mungkin ia kekurangan pusaka semacam itu. Namun meskipun tuannya tidak menganggap penting pusaka itu, si pelayan tua berpikir sebaliknya jika bisa menangkap wanita itu, kemungkinan besar pusaka emas itu akan jatuh ke tangannya sebagai hadiah. Setelah keluar dari penginapan, Luo Xiu memberikan tungku kekacauan Wuji kepada Yan Yuer, sementara dirinya mengeluarkan sebotol air suci Tianyi dan langsung meminumnya sampai habis. Air suci Tianyi adalah obat penyembuh yang luar biasa, satu tetesnya saja bisa menyembuhkan luka seorang penguasa Dao sejati, dan Luo Xiu langsung menenggak satu botol penuh. Aliran energi kehidupan yang luar biasa kuat meledak di dalam tubuhnya, dan jika meminum satu tetes akan menyembuhkan secara bertahap, maka menenggak satu botol adalah metode penyembuhan yang ekstrim energinya begitu melimpah hingga tubuh Luo Xiu terasa seperti akan meledak. Yuer, ayo kita pergi, ucap Luo Xiu sambil menggenggam tangan Yan Yuer dan melangkah keluar menuju jalanan kota Samudera Bintang. Nona, tuan kami ingin Anda ikut dengannya. Suara seseorang terdengar dari langit, ternyata pelayan tua Di Tianji telah muncul dan menatap mereka dari atas, dengan aura menekan khas Kaisar 8 Roda yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kaisar 8 Roda, Yan Yuer melihat 8 roda dewa di belakang kepala lawan, wajahnya langsung berubah. Meskipun ia tahu pria itu jauh lebih lemah dibandingkan suaminya, namun dengan kondisi suaminya yang belum pulih, situasi ini sangat berbahaya. Pergi kau, dalam kekhawatiran Yan Yuer, Luo Xiu langsung membentak dan menyerang. Meski tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual karena luka-lukanya, tubuh fisiknya masih sekuat pusaka Kaisar dan bisa menghasilkan kekuatan setara dengan pejuang kelas Kaisar. Mencari mati, pelayan tua, itu menggeram, dan dari salah satu roda dewa di belakangnya muncul sebilah pedang dewa yang menyapu langit dan menghantam Luo Xiu. Dentuman keras disertai percikan api terdengar saat pedang itu mengenai telapak tangan Luo Xiu namun terpental balik, hanya meninggalkan sebuah luka sayatan pada tangannya. Pelayan itu memang memiliki kekuatan Kaisar 8 Roda dan menggunakan pusaka Kaisar, cukup kuat untuk sedikit menembus pertahanan fisik Luo Xiu. Luo Xiu mengerutkan alis, ia tidak menyangka bahwa hanya di dunia di saja ia sudah harus menghadapi musuh sekelas ini. Jika kekuatannya sudah pulih, lawan seperti ini tak akan jadi masalah, tapi bila hanya mengandalkan tubuh fisik, keadaannya jadi rumit. Yuer, pergi sekarang, ucap Luo Xiu sambil melesat ke udara, mengerahkan kekuatan fisik yang luar biasa hingga menghancurkan ruang di sekitarnya. Tanpa ragu, Yan Yuer langsung berubah menjadi sinar dan terbang menjauh, karena ia tahu jika ia tetap tinggal, justru akan menjadi beban bagi suaminya. Efek air suci Tianyi mulai menyebar di dalam tubuh Luo Xiu, menyembuhkan luka-lukanya. Boom, boom, boom. Beberapa serangan pedang dewa kembali datang, namun sinar suci menyelimuti tubuh Luo Xiu, dan serangan-serangan itu langsung lenyap sebelum menyentuhnya.
Tidak mungkin. Kau, wajah pelayan tua itu berubah drastis, karena ia tahu betul seberapa kuat serangannya sendiri, dan fakta bahwa semuanya bisa dipatahkan dengan mudah menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Boom! Sebuah gelombang kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh Luo Xiu, bahkan si pelayan tua dari klan Bi yang sudah makan asam garam dalam dunia persilatan, merasa bahwa semua kaisar 9 roda yang pernah ia temui sebelumnya pun tidak ada yang memiliki aura sekuat pemuda di hadapannya ini. Pada saat itu juga, ia sadar betul bahwa dirinya telah menyinggung sosok macam apa jelas sekali, pemuda ini setidaknya memiliki kekuatan setara kaisar 9 roda, dan alasan dia sebelumnya tidak menggunakan kekuatannya kemungkinan besar karena lukanya belum sembuh. Namun kini, setelah kekuatannya pulih sebagian, membunuhnya akan semudah membalik telapak tangan. Tak bisa disangkal, pelayan tua itu memang orang yang cerdas, namun sayangnya kesadarannya datang terlambat. Sebuah kepala melayang di udara, darah menyembur ke langit di atas kota Samudera Bintang, sementara sosok Luo Xiu sudah menghilang dari cakrawala tanpa sedikit pun menoleh. Tubuh tak berkepala itu jatuh menghantam tanah, membuat semua orang yang melihatnya terguncang. Hebat, itu adalah seorang kaisar 8 roda. Dari saat Luo Xiu menenggak air suci Tianyi hingga membunuh pria tua itu, tak lebih dari 1/4 jam waktu berlalu. Kekuatan Dao sejati bergelora dalam tubuhnya, satu botol penuh air suci Tianyi benar-benar menunjukkan khasiatnya yang luar biasa. Begitu efek obatnya benar-benar bekerja, Luo Xiu merasa kekuatannya telah pulih hingga 40%. Hanya butuh 1/4 jam, waktu yang nyaris tidak berarti bagi Luo Xiu. Selama dia bisa merasakan posisi Yuer, hanya dengan 1 atau 2 kali teleportasi dia bisa langsung menemuinya, bahkan jika harus menghadapi seorang Supreme, dia tidak akan gentar. Namun saat Luo Xiu menyebarkan kesadarannya untuk melacak aura Yuer, ekspresinya langsung berubah gelap dan menakutkan. Ia tidak bisa merasakannya. Dengan kekuatan kesadaran setara Supreme yang mampu menjangkau jutaan mil, bahkan jika Yuer berada di tempat sejauh ratusan juta li, ia tetap bisa merasakannya. Kini ia tidak merasakan sedikit pun aura Yuer, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Yuer sudah mati, dan jika demikian, memang wajar jika auranya menghilang. Tapi Luo Xiu menilai kemungkinan ini sangat kecil karena ia tahu Yuer sudah membangkitkan darah Dao sejatinya, dan dengan tambahan tungku kekacauan Wuji yang ia berikan, kecuali ada Supreme yang turun tangan, tidak mungkin Yuer mati dalam waktu sesingkat itu. Dan yang menghadang mereka tadi hanya seorang kaisar 8 roda, jadi jelas tidak ada Supreme. Jika begitu, hanya tinggal satu kemungkinan, Yuer kemungkinan telah keluar dari dunia ini, entah memasuki wilayah rahasia atau dipindahkan ke dunia lain. Setelah bertahun-tahun penuh pengalaman, Luo Xiu selain sangat marah, tetap mampu menjaga ketenangan. Ia tahu tidak ada gunanya panik, hal paling mendesak sekarang adalah memastikan kemana Yuer pergi. Dengan pikiran itu, ia kembali ke kota Samudera Bintang. Sejak membunuh pelayan tua klan Di hingga kembali ke kota, waktu yang berlalu tidak sampai setengah batang dupa. Mayat pelayan tua itu sudah lenyap, dan kota Samudera Bintang berada dalam penjagaan ketat. Maka saat Luo Xiu kembali, sejumlah orang langsung mengenalinya. Tapi Luo Xiu tidak peduli, bahkan ia memang sengaja menunjukkan dirinya, agar pihak lawan datang mencarinya. Kau yang membunuh Tuan Dai. 2 orang pejuang dengan aura setara kaisar 8 roda muncul di hadapannya. Dalam pandangan mereka, pemuda ini sudah seperti orang mati, karena di dunia Di, tak seorang pun bisa selamat setelah menyinggung klan Di. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Luo Xiu, begitu melihat mereka, langsung menyerang tanpa berkata sepatah kata pun. Luo Xiu memang tidak sedang ingin berbasa-basi, dan saat menyerang, ia tidak memberi ampun sedikit pun. Dengan kekuatannya, menghadapi kaisar 8 roda seperti mereka sama sekali bukan tantangan. Plak, plak, darah muncrat di tempat, tubuh kedua kaisar 8 roda itu hancur seketika, dan Luo Xiu langsung menjulurkan tangan, mencengkeram 2 buah kristal jiwa mereka. Ia menghancurkan tubuh mereka, tapi tidak menyentuh esensi jiwa mereka karena ia butuh informasi melalui penyelidikan jiwa. Boom, kekuatan kesadaran setara Supreme meledak, dan segala perlindungan di dalam 2 kristal jiwa itu hancur seketika seperti kertas basah. Semua ingatan dan rahasia yang tersimpan dalam lautan jiwa mereka terbuka telanjang di hadapan Luo Xiu. Klan Di. Tatapan Luo Xiu menjadi sedingin es, tak menyangka semua ini disebabkan oleh pihak yang ia anggap sebagai sekutu. Namun semakin dalam ia menggali ingatan dari 2 kristal jiwa itu, ekspresinya berubah serius. Kedua orang ini, sebagai kaisar 8 roda, tahu lebih banyak dari kultivator biasa, dan dari memori mereka, Luo Xiu mengetahui bahwa sesuatu yang serius benar-benar telah terjadi di alam liar. Bersambung.